Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mufir Azahra, dan dalam video ini saya ingin membagikan refleksi saya setelah mempelajari epidemiologi pada terapi okupasi di semester 3 ini. Sebelum mempelajari epidemiologi, saya selalu membayangkan bahwa bidang ini hanya berkaitan dengan penyakit menular, wabah, atau angka-angka statistik yang rumit. Tapi setelah saya mengikuti perkuliahan, saya baru menyadari bahwa epidemiologi itu sebenarnya adalah cara berpikir, cara untuk memahami bagaimana satu masalah kesehatan itu bisa muncul, terus menyebar, dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah penyakit itu bisa muncul. Nah, jadi epidemiologi itu membantu saya untuk melihat kesehatan masyarakat itu secara lebih luas. Jadi tidak hanya bertanya apa yang terjadi pada masyarakat, tetapi juga kenapa itu bisa terjadi, terus bagaimana penyebarannya, terus siapa yang paling terpengaruh di penyakit tersebut. Kemudian setelah saya belajar epidemiologi, saya memahami bahwa ternyata epidemiologi itu bukan hanya tentang data yang tertulis saja, tetapi tentang cerita di balik data yang tertulis itu, seperti bagaimana perilaku manusia sehingga data itu bisa muncul, terus bagaimana lingkungan mereka, bagaimana pola hidup mereka, dan bagaimana juga interaksi kompleks mereka yang membentuk risiko maupun perlindungan terhadap penyakit. Jadi, melalui epidemiologi, saya belajar untuk lebih kritis dalam membaca informasi dan lebih teliti dalam memahami suatu fenomena kesehatan. Kemudian, apa sih insight yang saya dapatkan setelah saya mempelajari epidemiologi ini? Jadi setelah saya mulai memahami bagaimana epidemiologi itu menggunakan pendekatan sistematis, mulai dari identifikasi masalahnya, terus mengumpulkan data, terus analisis pola, terus menarik hubungan antara faktor risiko dan kondisi kesehatan, terus ada beberapa konsep dan faktor risiko yang awalnya terdengar teknis di telinga saya sebelum saya mempelajarinya. Kemudian sekarang setelah saya mempelajarinya, saya memahami bahwa hal-hal tersebut ternyata sangat masuk akal ketika saya melihatnya dalam konteks kehidupan nyata. Nah, kemudian saya juga sempat bertanya, apa sih gunanya epidemiologi untuk karir saya di masa depan? Kan saya hanya terapis okupasi, nggak harus mengurus data-data tersebut gitu kan. Jadi ternyata setelah saya mempelajari epidemiologi ini, saya memahami bahwa ilmu ini sangat relevan dengan terapi okupasi. Karena sebagai calon terapis okupasi, saya itu tidak hanya akan bertemu klien dengan satu case saja. Jadi pasti akan banyak klien saya itu dengan case yang berbeda-beda. Nah, dengan itu saya juga harus memahami pola kesehatan yang lebih besar dalam populasi mereka. Jadi, bagaimana epidemiologi ini membantu saya mengenali kelompok mana yang paling berisiko mengalami gangguan okupasi. Kemudian, saya harus memahami tren penyakit yang memengaruhi kemampuan seseorang. Terus juga saya harus menilai bagaimana lingkungan atau kebiasaan tertentu berkontribusi terhadap performa okupasional mereka. Karena hal-hal tersebut pasti sangat berdampak kepada orang yang berbeda dengan bentuk yang berbeda gitu. Kemudian dengan dasar epidemiologi ini, saya juga bisa nantinya merasa lebih siap untuk mempersiapkan intervensi yang evidence based atau berdasarkan bukti. Jadi saya bisa merancang intervensi itu tidak hanya berdasarkan intuisi saya sebagai terapis, tetapi saya bisa merancangnya dengan berdasarkan data, kemudian bagaimana faktor risiko, terus penyebab masalah yang ada, dan bagaimana konteks sosial yang mempengaruhi klien saya. Jadi setelah saya mempelajari epidemiologi ini secara keseluruhan, saya itu merasa lebih bisa memahami kompleksitas kesehatan manusia. Jadi ketika saya menghubungkannya dengan profesi saya nanti, saya merasa fondasi ini sangat penting untuk saya nantinya menjadi terapis okupasi yang lebih kritis, kemudian bisa merancang intervensi berdasarkan evidence base, karena itu sangatlah penting ya bagi terapis okupasi. Jadi menurut saya sekian refleksi saya mengenai materi yang saya pelajari selama belajar epidemiologi pada terapi okupasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.